Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ikram Marki, dan kali ini gue mau membahas satu berita yang lagi happening banget ya di sosial media, di Twitter, di Facebook, di portal-portal berita online gitu. Ini lagi happening banget. Jadi berita itu adalah tentang kematian seorang perempuan yang bernama Tata Cabi. Sebenarnya nama asli sih Tata Dede kalau nggak salah tuh ya, karena namanya sih mungkin Sunda gitu ya, tapi kalau nama akun Twitternya itu Tata Cabi. Jadi almarhum ini adalah seorang dia PSK online. Jadi di Twitternya tuh emang dia naruh di bio-nya tuh emang dia cewek panggilan, maksudnya bisa diboking, bisa dipakai. Kalau salah tarifnya tuh ya 300 ribuan ke atas lah pokoknya tarifnya tuh, ya mungkin sekali celup ya. Kayaknya emang dia udah banyak banget sih pelanggannya gitu dari Twitter ya. Dia emang menjajakan dirinya tuh di Twitter. Jadi kayak emang detail banget sih di bio-nya tuh, ada yang tarifnya segini-segini, no WhatsApp, no segala macam. Jadi kayak lu SMS tuh nggak telepon. Jadi dia ngekos tuh di daerah Tebet kalau nggak salah. Jadi kemarin mayatnya tuh ditemuin di sana. Kalau nggak salah sih kosnya tuh 2 juta per bulan. Gue nggak tahu sih. Itu kamar mandi dalam sih kayaknya kalau 2 juta per bulan. Terus ada AC, terus air panas mungkin. Loh, malah jadi promosin kos. Ternyata belakangan diketahui emang pembunuhnya itu adalah pelanggannya sendiri yang bernama Rio Santoso. Salah satu pelanggannya katanya yang belakangan diketahui dia dibunuh tuh karena tersinggung. Jadi si pelanggannya, si Mas Rio Santoso ini dikatain bau badan sama Tata Cabi ya, sama almarhum. Dedah merasa terganggu dengan bau badan tersangka saat bercinta. Oh, berarti emang mereka sempat main. Dedah pun sesekali menutup hidung dan memberitahu tersangka soal badannya yang bau ketek itu. Sedikit lama-lama kesannya menjadi bukit hingga akhirnya tersangka secara spontanitas membunuh korban. Oh, oke. Berarti ternyata si almarhum Tata Cabi ngomong ya, dia ngerasa terganggu waktu mereka lagi berhubungan ya. Katanya bau ketek, dia bau ketek. Buat siapa aja kalau misalkan lu punya pacar, gebetan atau siapa aja teman gitu, ketika dia bau ketek jangan ditemenin. Karena itu jorok dan bau itu menular. Ntar kalau dia yang bau ketek, lu temenan, dia tiap hari sama dia, bau ketek nempel ke lu yang dikira bau ketek sama orang. Lu sebenarnya bisa membantu orang-orang yang bau ketek dan bau badan ini biar nggak bau lagi. Lu harus ngomong dengan secara baik-baik dan halus. Mungkin almarhum memang dia nggak ngomong secara baik-baik ya ke si Rio Santoso ini, karena dia langsung ngomong yang, wah anjing, badan lu bau banget men, udah kita ngejadi gitu. Mungkin gitu kali ya. Mungkin kalau dia ngomong ke si Rio Santoso dengan cara yang lebih halus gitu, yang ini bau apa ya, kok aku kayak nyium bau gak enak gitu ya mungkin. Atau enggak, kamu tahu nggak kalau misalkan bau badan itu dosa tahu, ntar bikin kita masuk neraka gitu. Jadi lu bisa ngasih tahu orang yang bau badan di sekitar lu gitu, di dekat itu, dengan cara yang baik-baik biar dia berubah gitu, biar dia jadi orang yang lebih pembersih, harum gitu. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan bau badan. Ini adalah jangan bau badan. Lu harus rajin mandi, lu harus pakai parfum, dan lu nggak apa-apa jomblo atau apapun, yang penting nggak bau. Apapun itu, lu mau cakep, mau jelek, mau jomblo, mau nggak punya pacar, mau nggak bisa move on, yang penting satu, nggak bau. Sekian dari gua, dan semoga dari hikmah pembunuhan Tata Cabi ini kita bisa mengambil pelajaran ya, yaitu dengan tidak menjadi pribadi yang bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.